Ramai di media sosial soal tambang di lokasi wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen marah dengan pemberian izin tambang yang merusak lingkungan wisata eksotis di sana. Kemudian muncul juga areal pertambangan di Maluku Utara. Yang menjadi keprihatinan publik adalah soal areal pertambangan yang merupakan pulau kecil. Kemudian muncul video soal kapal pengangkut bahan tambang dengan nama JKW Mahakam 6 dan Dewi Iriana 6. Medsos kemudian heboh dengan berbagai spekulasi, nalar kritis mati, fitnah dan sumpah serapah merajalela. Banyak orang tidak peduli dengan verifikasi fakta. Kebencian di dalam dada mereka membuncah dan mengamplifikasi fitnah yang menyebutkan kapal tersebut adalah milik Jokowi dan istrinya Iriana. Tanpa proses klarifikasi atau verifikasi, opini pun digiring secara masif melalui media sosial. Seolah-olah keluarga Jokowi terlibat dalam aktivitas pertambangan nikel yang merusak lingkungan dan mengancam kawasan wisata Raja Ampat. Fitnah keji itu disuarakan oleh barisan sakit hati yang memiliki kebencian menggunung terhadap Jokowi. Narasi tersebut kemudian berkembang liar, tanpa kendali dan disebarluaskan secara sistematis melalui akun-akun media sosial yang diduga memiliki agenda politik tertentu. Beragam unggahan di Twitter, TikTok, Instagram, hingga grup-grup WhatsApp memuat insinuasi bahwa Jokowi dan keluarganya mencari keuntungan pribadi dari proyek-proyek sumber daya alam. Tuduhan ini sangat keji dan membahayakan. Beruntung, ada beberapa orang yang melakukan penelusuran faktual. Bahkan pelakunya adalah pengkritik Jokowi, misalnya Hersubano Arif. Hasil investigasinya menunjukkan bahwa kapal JKW Mahakam tersebut dimiliki oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk, perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2017. Tidak terdapat satupun nama anggota keluarga Jokowi di jajaran pemegang saham, direksi, atau komisaris. Nama JKW pada kapal tersebut adalah singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma. Sedangkan nama Dewi Iriana hanyalah nama umum yang kebetulan mirip dengan istri Jokowi. Kapal tersebut dimiliki oleh PT Iriana Mutiara Edinburgh. Perusahaan ini bukan milik keluarga Jokowi maupun pihak terkait. Seluruh saham PT Iriana Mutiara Edinburgh dimiliki oleh Far East Gold Ltd, perusahaan tambang asal Australia. Proyek Hindenburg sebelumnya pernah dieksplorasi oleh Barrick Gold Inc. antara tahun 1994 sampai 1997 sebelum diambil alih dengan entitas lokal dan kemudian dijual ke Far East Gold. Perubahan nama menjadi Iriana dikaitkan secara historis dengan kata Irian, nama lama Papua. Dua nama kapal tersebut tidak ada hubungannya dengan Jokowi dan keluarganya. Nama kapal yang menyerupai nama tokoh nasional tidak dapat dijadikan dasar tuduhan kepemilikan atau konflik kepentingan tanpa fakta hukum yang jelas. Dalam era keterbukaan informasi, sangat penting untuk membedakan antara kecurigaan publik yang wajar dan tuduhan yang tidak berdasar. Tapi kenapa opini kebohongan ini terus viral? Kenapa banyak orang yang tidak mau menerima kenyataan itu? Jawabannya adalah karena media sosial kini telah menjadi arena utama pertempuran politik dan pembentukan persepsi publik. Informasi di media sosial telah dipelintir dan dibelokkan oleh kekuatan politik. Disinilah bahayanya. Media sosial yang awalnya dirancang untuk memperluas partisipasi publik dalam demokrasi, kini justru menjadi ladang subur bagi hoax dan propaganda. Siapapun bisa membuat narasi, siapapun bisa menyebarkannya, dan siapapun bisa dihancurkan olehnya tanpa perlu bukti, hanya perlu viral. Kemudian ketika ada klarifikasi, fakta terbukti sebaliknya. Kerusakan yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki. Medsos berubah menjadi senjata yang jahat dan berbahaya.
Yang lebih menyedihkan, sebagian masyarakat masih mudah terprovokasi dan kurang memiliki literasi digital untuk menyaring informasi. Mereka membaca satu tweet yang provokatif lalu menyebarkannya tanpa pikir panjang. Dalam waktu singkat, tuduhan yang sama sekali tidak berdasar bisa dianggap sebagai kebenaran hanya karena diulang-ulang. Ini adalah bentuk penggiringan opini publik yang sangat berbahaya. Bukan hanya bagi individu yang difitnah, tapi juga bagi integritas demokrasi itu sendiri. Serangan semacam ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari barisan sakit hati, kelompok-kelompok yang merasa dirugikan, tersingkir, atau kehilangan akses selama era pemerintahan Jokowi. Alih-alih beradu gagasan atau mengkritik secara substansial, mereka memilih jalan pintas, membunuh karakter. Penambangan di Raja Ampat memang harus ditindak tegas. Pemerintah harus segera membuat evaluasi cepat dan menyeluruh. Karena penambangan tersebut berpotensi merusak kawasan wisata. Kalaupun sudah ada izin yang diterbitkan, harus segera dicabut atau dipindahkan lokasi kerjanya. Pemerintah harus berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan segelintir pengusaha. Hal itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengevaluasi beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut. Semoga saja ada keputusan tegas yang berpihak pada rakyat banyak. Namun, dalam kasus ini yang harus ditekankan, mengkritik aktivitas pertambangan bukan berarti bebas memfitnah siapapun yang tidak terkait. Tidak ada bukti sedikit pun bahwa Jokowi atau keluarganya memiliki keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Tapi ada orang jahat yang menyebarkan fitnah berdasarkan kemiripan nama pada kapal pengangkut bahan tambang. Padahal itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar tuduhan. Jika asumsi itu dijadikan dasar, maka semua orang bernama Joko, Iriana, atau memiliki inisial JKW bisa dituduh hal yang sama. Jelas, ini absurd dan berbahaya. Kritik terhadap lingkungan itu penting. Pemerintah harus terus ditekan untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai salah satu ekosistem laut terindah di dunia. Tapi jangan sampai isu lingkungan ini justru dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi politis yang mencemarkan nama baik orang lain. Kita harus bisa membedakan antara kepedulian lingkungan yang tulus dan fitnah politik yang disamarkan sebagai tindakan aktivis lingkungan. Kita juga tidak boleh lupa bahwa Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rakyat, bukan dari elit politik mapan. Justru karena itulah selama 1 dekade memimpin, ia menghadapi banyak perlawanan dari berbagai arah. Jokowi dikenal bersih, tidak neko-neko, dan lebih banyak bekerja ketimbang bicara. Kalaupun Jokowi dianggap memiliki kesalahan, buktikan dan tunjukkan ke publik. Jangan hanya berasumsi dan sibuk menyebarkan fitnah. Kasus fitnah dan hoax yang berulang semacam ini harus membuat masyarakat Indonesia waspada. Jangan biarkan media sosial dijadikan alat pembunuhan karakter. Jangan biarkan barisan sakit hati mengontrol opini publik melalui fitnah yang dikemas seolah-olah sebagai kebenaran. Demokrasi membutuhkan keterbukaan, tetapi juga tanggung jawab. Siapapun yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar seharusnya dituntut secara hukum. Karena fitnah bukan sekedar pelanggaran etika, tetapi bentuk kejahatan yang merusak kehidupan seseorang secara permanen. Kini saatnya kita mengatakan, cukup. Jokowi dan keluarganya telah menyelesaikan tugas kenegaraannya. Biarkan mereka hidup tenang tanpa harus terus-menerus menjadi korban dari permainan politik kotor. Mari kita jaga ruang publik dengan akal sehat dan nurani. Sebab jika fitnah dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan, maka keadilan akan menjadi korban. Dan masa depan demokrasi kita akan semakin suram.